OpenAI resmi meluncurkan model kecerdasan buatan terbaru GPT 5.2, menyusul kode merah internal yang mendorong percepatan pengembangan sebagai respon terhadap Gemini 3 milik Google. Pemirsa, OpenAI resmi meluncurkan model kecerdasan buatan terbaru GPT 5.2 menyusul kode merah internal yang mendorong percepatan pengembangan sebagai respons terhadap Gemini 3 milik Google. Model baru ini diklaim menghadirkan kecerdasan lebih tinggi, kemampuan coding lebih baik, dan pemahaman konteks jangka panjang. OpenAI resmi meluncurkan model kecerdasan buatan terbaru GPT 5.2, menyusul kode merah internal yang mendorong percepatan pengembangan sebagai respon terhadap Gemini 3 milik Google. OpenAI menyebut GPT 5.2 memiliki peningkatan signifikan dalam kemampuan general intelligence, termasuk pembuatan spreadsheet, penyusunan presentasi, hingga penyelesaian proyek multilangkah kompleks. Peluncuran ini berlangsung beberapa pekan setelah CEO Sam Altman menghentikan proyek-proyek non-inti guna mempercepat pengembangan model baru. Langkah itu diambil untuk menanggapi kemajuan Google yang memperkenalkan Gemini 3 pada November 2025. Altman mengatakan dampak Gemini 3 terhadap metrik internal OpenAI lebih kecil dari yang dikhawatirkan. Sementara itu, Disney mengumumkan investasi $1 miliar di OpenAI dan memberi akses penggunaan karakter Star Wars, Pixar, dan Marvel untuk generator video Sora. Adapun OpenAI memastikan tidak akan menghapus GPT 5.1, GPT-5 maupun GPT 4.1 dari API mereka saat ini, di mana GPT 5.2 hadir dalam 3 varian instan, Thinking, dan Pro yang mulai digulirkan ke pengguna ChatGPT pada hari Kamis. Peluncuran dimulai untuk pelanggan berbayar sebelum diperluas ke pengguna lainnya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, saham raksasa teknologi Oracle turun sekitar 11% pada Kamis waktu setempat. Penurunan terjadi setelah laporan laba dan pendapatan kuartalan meleset dari ekspektasi. Saham raksasa teknologi Oracle turun sekitar 11% pada Kamis waktu setempat, di mana sebelumnya Oracle melaporkan pendapatan 16,06 miliar US dollar pada kuartal lalu, lebih rendah dari konsensus analis sebesar 16,21 miliar US dollar. Laba operasinya mencapai 6,7 miliar US dollar juga tidak memenuhi ekspektasi pasar. Kinerja ini langsung memicu aksi jual investor. Meski hasil keseluruhan melambat, unit komputasi awan dan bisnis cloud Oracle justru mencatat pertumbuhan kuat. Segmen ini menyumbang 8 miliar US dollar, naik 34% dibandingkan periode yang sama pada 2024. Oracle menilai permintaan untuk pelatihan AI dan penjualan model masih menjadi penopang utama kinerja. Adapun Oracle diketahui mengambil utang miliaran dolar guna memperluas infrastruktur AI dan bahkan mempertimbangkan untuk menambah pinjaman baru. Langkah ini dilakukan untuk mengejar peluang besar integrasi AI di berbagai produknya. Namun, tekanan beban utang dan pendapatan meleset membuat saham Oracle tertekan hingga anjlok 11%. Berbagai sumber IDX Channel. Great Wall Motor luncurkan Haval H9 Crossing Edition SUV off-road dengan tangki bahan bakar ganda 131 liter untuk jarak tempuh hingga 1.400 km. Varian ini hadirkan mode pengemudi baru seperti Rock dan Expert, saingi Toyota Prado di Medan. Great Wall Motor luncurkan Haval H9 Crossing Edition. Mesin diesel turbo 2,4 liter GW4D24 hasilkan 137 kW tenaga dan 490 nanometer torsi. Dipadukan transmisi otomatis 9 percepatan. Model ini dilengkapi sistem penggerak 4WD on demand lengkap diferensial terkunci depan belakang, plus ground clearance 220 mm untuk sand dan rock crawling. Tak hanya itu, tangki ganda ekstra ditingkatkan kemampuan overland tanpa sering diisi ulang, ideal petualangan panjang. Interior mewah sertakan klaster instrumen 10,25 inci, layar sentuh 14,6 inci, serta kursi depan berpemanas, berventilasi, dan pijat. Opsi 5 atau 7 kursi ditambah fitur keselamatan seperti Rear Cross Traffic Alert, makin memudahkan untuk manuver mundur aman. Selain itu, desain boxy tangguh dengan sudut approach departure, optimal taklukan gurun dan bukit curam. GWM Haval H9 dibanderol mulai harga $32.600 Amerika di pasar utama, posisikan H9 sebagai pilihan terjangkau lawan premium off-roader.
GWM menambahkan 7 mode berkendara cerdas TOD untuk berbagai terrain, tingkatan pengalaman adventure keluarga. Model ini rencana ekspansi ke pasar seperti Australia dan Pakistan mulai akhir 2025. Kemewahan untuk dominasi off-road modern. Inovasi GWM dorong tren SUV petualangan hybrid performa keselamatan di pasar internasional. Berbagai sumber, iDectional. Pemirsa, Volkswagen mengurangi produksi mobil listrik di beberapa pabrik Jerman seperti Zwickau dan juga Emden, di mana penyebabnya adalah permintaan yang melambat dan tekanan kebijakan global. Tak hanya itu, perusahaan juga tidak lagi menargetkan penggunaan mobil listrik penuh pada 2033. Penjualan mobil listrik Volkswagen memang naik 50% pada paruh pertama 2025. Namun penjualan di Amerika Utara turun 7% dan di China turun 2% karena tarif impor dan persaingan ketat dengan produsen lokal. Beberapa model seperti Audi Q4 e-tron, ID4 dan ID7 akan menghentikan produksi selama 1 minggu mulai Oktober untuk mencegah penumpukan stok. Dalam waktu yang sama, Volkswagen melakukan restrukturisasi besar untuk melindungi 35.000 pekerjaan sambil memangkas biaya operasional pabrik. Volkswagen memperkuat kerjasama dengan Rivian dan XPeng senilai 8 miliar dolar Amerika. Kolaborasi ini berfokus pada pengembangan teknologi mobil listrik, software, dan arsitektur elektronik baru. Kerjasama dengan XPeng kini meluas ke pengembangan mobil hybrid plug-in dan mesin bensin khusus pasar China demi menekan biaya dan meningkatkan efisiensi produksi. Tahun ini Volkswagen berencana merilis 30 model mobil listrik baru termasuk ID2 All. Sebagai langkah besar, CEO Oliver Blume untuk memulihkan reputasi perusahaan setelah krisis Dieselgate. Scott Motors, merek milik Volkswagen, kini beralih ke teknologi Range Extended EV untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan jarak tempuh lebih panjang dan fleksibel. Volkswagen dan Porsche mencatat kerugian hingga 5 miliar euro dan menunda peluncuran beberapa model listrik demi mengembalikan fokus pada mobil bensin dan hybrid. Permintaan yang tinggi terhadap mobil hybrid plug-in di China dan menurunnya subsidi kendaraan listrik di Amerika membuat Volkswagen bergerak cepat dengan strategi multi-teknologi. Berbagai sumber, iDectional. Pemirsa, Donald Trump resmi meluncurkan Trump Gold Card melalui situs trumpcard.gov. Ya, program ini menawarkan jalur cepat untuk mendapatkan residensi Amerika Serikat bagi investor kaya yang membayar kontribusi sebesar $1 juta Amerika setelah biaya proses awal $15.000 Amerika. Verifikasi keamanan Presiden Donald Trump resmi meluncurkan Trump Gold Card melalui situs trumpcard.gov. Selain menawarkan jalur cepat untuk mendapatkan residensi Amerika Serikat, program tersebut juga membuka jalur menuju kewarganegaraan bagi individu yang telah lulus verifikasi keamanan. Sementara perusahaan dapat mensponsori pekerja asing dengan biaya $2 juta Amerika per orang. Program ini juga memiliki varian Platinum Card senilai $5 juta. Pemegangnya dapat tinggal di Amerika Serikat hingga 270 hari per tahun tanpa diwajibkan membayar pajak penghasilan bagi pemasukan luar negeri. Gold Card dibuat mirip kartu kredit premium bergambar Trump dan dirancang menggantikan program EB5 yang dianggap lambat serta kurang efisien. Trump menyebut program baru ini lebih unggul dibanding Green Card biasa serta mampu menarik talenta investor ke Amerika. Very excitingly for me and for the country, we've just launched the Trump Gold Card. It was about 30 minutes from now. The site goes up. And all funds go to the United States government. Could be a tremendous amount of money. It'll also be able to have people like this keep, as an example, just one example, there are a lot of examples, people just buying them. It's somewhat like a green card, but with big advantages over a green card. And companies are going to be able to go to the Wharton School of Finance, the Stern Business School, Harvard, MIT, wherever you may get your students, any school, and you're able to buy a card and keep that person in the United States, actually. Trump Gold Card menawarkan skema imigrasi berbayar tinggi yang berpotensi menghasilkan pendapatan besar bagi Amerika Serikat dari investor global terpilih. Inisiatif ini mengubah pendekatan lama terhadap visa Amerika Serikat dengan memberikan prioritas pada kontribusi finansial yang signifikan sejalan dengan kebijakan proteksionis era Trump. Berbagai sumber IDX Channel.